Ada beberapa ajaran utamanya Zen. Inti ajaran Zen yang paling inti sebenarnya ritualnya adalah meditasi dan mencari diri. Jadi hidup ini harus ada fase kalian mencari dirimu. Kenapa? Praktek hidup kita dari bangun sampai mau tidur itu sering bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Harusnya kalau kalian mau, cobalah bangun tidur atau syukur-syukur mau tidur, tenangkan dirimu sebentar, ambil nafas dalam ritme yang agak pelan dan panjang. Ada pengaruhnya ambil nafas itu. Kalau nggak percaya, coba sekarang ambil nafas, jangan secepat sekarang. Ya, harus dihitung berapa kali lama, tapi ritmenya agak dipanjangin aja. Itu pikiran lebih tenang. Sambil kamu mikir, seharian ini ngapain aja sih? Pasti kalian akan ketemu beberapa hal yang aku kok gitu sih. Mungkin tadi libur, seharian ngapain aja ya aku libur. Bangun, habis sholat subuh, tidur lagi. Bangun jam 10. Aku kok gitu ya? Waktuku habis banyak hanya untuk tidur. Terus makan. Habis makan main laptop sampai zuhur. Itu pun paling buka WA, buka Facebook, buka yang pasti akan banyak yang kelihatan. Ternyata banyak yang sia-sia nih waktuku. Itu manfaatnya meditasi. Itu yang simple. Yang intens mencari diri ke dalam, memahami dirimu sendiri. Apa watakmu, apa hakikat kedirianmu, itu pencarian diri. Apa yang selama ini membungkusmu, apa yang gak seharusnya mencengkram kamu tapi sekarang mencengkrammu. Apa saja yang jadi tempatmu bergantung, siapa saja idola-idolamu yang jadi kiblatmu sehingga pikiranmu jadi kayak gini sekarang. Itu mencari diri, meditasi. Makanya yang sangat dianjurkan oleh Zen itu meditasi. Ya, karena kita Muslim, ada banyak momen yang diberikan oleh Allah untuk melakukan semacam meditasi. Paling tidak sehari 5 kali sholat wajib. Ya kan, itu kan dalam tanda petik semacam meditasi, dan itu pun ditunggu langsung oleh Allah. Meskipun pikiranmu entah kemana, sholatnya juga kayak gimana, nggak tahu. Padahal itulah momen. Ya kan, momen berapa kali Allahu Akbar dalam satu sholat. Itu kan momen, harusnya kamu ngerti Allahu Akbar itu kan ekspresi. Ternyata aku itu sangat kecil, sangat lemah. Allah yang maha besar. Tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu sholat, tiap hari kamu zikir. Itu harus ada momen. Itu kan semua media yang diberikan oleh Allah untuk menemukan dirimu sendiri. Jangan cuma di bibir. Eman-eman. Kalau cuma di bibir, jangan-jangan. Ada cerita Zen juga. Jadi ada seorang perempuan yang pokoknya tiap hari saya harus baca namanya Buddha sekian ratus kali. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu. Terus dikerjain. Ada tetangganya yang ngerjain. Waktu dia asik-asiknya baca namanya Buddha, nama Buddha, Amita Buddha, pokoknya terus gitu. Temennya bilang, namanya Nana Yuen. Nana Yuen. Nana lah, itu godaan dari luar. Nggak perlu, wiritan terus. Terus Nana Yuen, terus dipanggil, ini juga bertahan. Lama-lama nggak tahan, dia marah. Wih, ngapain sih manggilin namaku terus? Aku sedang wiritan nih. Gitu. Enggak, saya cuma nguji aja. Kamu tak panggil namamu beberapa kali aja sudah marah. Apalagi Buddha tiap hari kamu sebut. Wah, dia jengkel luar biasa itu. Ya, dia tafsirkan sendiri. Ya kan? Loh, jangankan yang itu. Loh, kamu sama pacarmu aja. Misalnya kamu manggilnya apa? Yang, ya, lagi, iya, yang,
Ya, 5 kali aja kamu dipentung mesti. Tarik apa dong sih gitu. Iya, itu yang terjadi kalau kamu wiritan hanya di bibir. Gusti Allah juang kan mesti. Karena apa pecah gitu bolan-bolan ini jelas. Tiap hari minta ihdina siratal mustaqim. Mesti gitu ya sudah dikasih jalan yang lurus. Hadiahnya banyak, masih minta lagi. Ihdina siratal mustaqim, ya tak kasih. Minta lagi ihdina siratal mustaqim. Kalau Allah jangan ditutup gue. Ini minta tiap hari dikasih, minta dikasih lagi, yo nggak dipakai, minta dikasih nggak dipakai, belum dipakai minta lagi, belum dipakai minta lagi. Karakter pencarian diri. Jadilah orang yang sisihkanlah waktumu dalam sebentar untuk memahami dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kehilangan dirimu sendiri susah. Dalam banyak hal mungkin kamu selalu punya kiblat. Model rambut Pak Korea sekarang, model baju Jerman, model sepatu, nggak ada yang dirimu sendiri. Semuanya kamu nyari benchmark. Laptop, merek HP, merek Arloji, semua nggak ada yang dirimu. Jangan-jangan kamu suka dangdut, begitu masuk kota, masuk Jogja, temenmu rock semua, nggak enak kalau rock. Kamu seneng-seneng kan, meskipun nggak seneng dengerin lagu rock, padahal jiwamu jiwa dangdut. Ya kan? Ya. Padahal kamu tiap hari dengerin Oma Irama, sayang luar biasa pada Oma Irama, tapi waktu Oma Irama bikin partai banyak orang yang ngeritik, kamu ikut-ikutan ngeritik. Padahal jangan-jangan kamu seneng sama Oma Irama. Banyak kan yang kayak gitu, berarti kamu bukan dirimu lagi. Dalam banyak hal kamu menipu dirimu. Maka Zen menginspirasi kita untuk, jangan salah, ritual paling penting itu meditasi, pencarian diri. Kamu punya sholat, kamu punya tahajud, kamu punya tafakur, kita punya muhasabah, masih banyak lagi, mukorobah, murokobah yang dalam sufi itu semua media untuk pencarian diri. Jadi yang pertama, hiduplah meditatif. Hidup meditatif itu berarti selalu refleksi. Apa-apa dipikir dulu, dengarkan hati nuranimu dulu. Itu pencarian diri antara lain. Terus yang kedua, kayak tadi, jalanilah langsung. Ilmu yang ada di kepalamu sudah sangat banyak, referensimu sudah sangat banyak. Kapan dilakukan? Kamu tiap hari posting di WA, posting di Facebook, semua kata-kata mutiara masuk semua. Bagus yang kamu posting, tapi kalau nggak kamu jalani, kamu alami langsung, buat apa? Katanya yang penting jalani. Mending ilmumu sedikit tapi dijalankan. Makanya minggu lalu kan ada teori orang Jepang nggak suka mubadir, termasuk ilmu. Kalau bahasa Arab, yang di pepatah itu seperti pohon yang tanpa buah, mubadir. Ya kan? Ngaji filsafat ini sudah pertemuan ke berapa ya? Mungkin sudah 90-an lebih. Mungkin kamu sudah dapat banyak, bahkan mungkin sudah lupa lebih banyak. Ya. Tapi tunggu apa sih gunanya saya ngomong tiap malam Kemis di sini kan gitu. Apa ya, daripada iseng-iseng malam-malam ngapain Pak, TV juga sinetron semua, ganteng-ganteng serigala apalagi kan, itu tuh acara nih. Saya nggak mau Pak, saya nggak ganteng misalnya. Jadi kenapa kau tak suka sinetron? Sinetronnya bikin tersinggung Pak, karena isinya yang cakep-cakep semua, yang jelek gak laku. Jadi wawasanmu apapun, kalau kamu tahu itu kebaikan, jalankan deh.
ilmu itu nggak cukup hanya untuk tahu, tapi harus plus laku. Itulah nanti yang kalau dalam istilahnya teman-teman pesantren yang melahirkan berkah. Pesantren-pesantren salaf itu kurikulumnya mulai tahun 40-an sampai sekarang mungkin tetap Riyadhus Shalihin, Jurumiyah, Takrib, itu aja tuh, Fidulan, Baleni. Tapi dijalankan dan ada berkah di sana, ada pengalaman langsung. Bandingkan dengan di kampus, mata kuliah itu mulai Pancasila sampai filsafat ilmu, filsafat bahasa masuk semua, tapi tidak eksperensial. Cukup dihafalkan untuk ujian, setelah ujian selesai. Itu yang bikin ilmumu tidak berkah. Pak, Pancasila nyari berkah gimana? Loh, yo Pancasila itu kode etik ya. Ada moralitas di situ. Ngapain kamu capek-capek belajar kalau nggak dijalankan? Dan banyak lagi, tidak ada mata kuliah yang tidak ada dimensi praksisnya. Maka katanya Zen, yuk dialami langsung. Bolak-balik belajar tentang sufi, Pak. Saya seneng dengan tasawuf itu, Pak. Baca cerita para wali itu sip, Pak. Tapi Riyadhah tidak kuat, Pak, saya. Ya ngapain kamu belajar tasawuf? Wiridan lama-lama itu pusing saya, Pak, tidak kuat. Tahajud apa lagi, Pak? Ayo, buat apa terusan ilmu, wawasan kesufianmu? Atau nunggu tua besok? Ayo, mungkin kalau tua, Pak, ya percayalah, gak akan nemu kamu waktu. Justru longgarnya sekarang. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri besok. Iya, harus kamu mulai sekarang kalau memang tertarik dengan dunia itu. Jadi, teori kedua, alami langsung. Jangan ditunggu-tunggu. Yang ketiga, menegaskan lagi, lakukan. Nggak usah terlalu banyak debat, diskusi. Kalau memang itu baik, lakukan aja. Peduliannya banyak kritik, banyak orang nantang debat, banyak orang nuduh itu bid'ah, banyak orang nganggep itu nyeleweng. Biarlah yang diskusi-diskusi. Kalau kamu anggap baik, lakukan. Kesulitan didiskusikan buat apa? Wong itu agama, spiritualitas itu tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Dan kualitas hidup nggak akan naik dengan kamu diskusikan tiap hari. Jadi itu ada puisi dari Tangan Zen. Zen itu bukan pemikiran, ia adalah laku. Sebuah laku hidup. Kalau pemikiran akan melahirkan konsep, tapi laku membebaskan diri dari konsep. Kalau kamu debat mungkin lahir teori, tapi kalau kamu jalankan, kamu akan ngerti yang sejati dan teori gak ada artinya lagi buatmu. Yang kamu sudah ngerti sendiri, ngapain bersandar pada teori? Pemikiran menyibukkan pikiran, laku mengistirahatkan pikiran. Gak perlu capek-capek kamu mikir. Pemikiran itu mengikat, kalau laku membebaskan. Zen itu zazen. Zazen itu duduk diam, punggungnya lurus, buka mata hati, masuklah ke dalam diri. Meditasi. Jadi intinya di situ. Duduklah yang tegak. Duduk tegak itu penting. Nggak sembarangan orang duduknya kalian di sini semua nggak ada. Kayak saya juga nggak bisa. Saya nggak tahu, memang dari sananya agak membungkuk dikit. Tapi latihan duduk yang tegak. Secara kesehatan juga penting. Ya kalau kamu nanti duduk tasyahud, kakinya yang miring tapi punggungnya usahakan tegak. Sholat juga punggungnya yang tegak. Itu nanti manfaatnya banyak. Terus yaitu kalau mau introspeksi ke dalam, buka mata hati, masuklah ke dalam dirimu. Melihatnya jangan keluar. Sumber semua konflik hari ini, setiap orang melihat keluar, mencari, bahkan nggak cuma melihat keluar, mencari salahnya yang di luar dirinya.
Ada apapun yang disambing hitamkan yang di luar dirinya. Masuk kelas telat yang disalahkan bisnya. Bisnya Pak macet Pak. Hubungannya apa loh? Kalau nggak pengen macet ya tadi berangkat lebih pagi. Selalu yang disalahkan yang di luar dirinya. Jelas-jelas diputus pacarnya tapi itu bukan ceweknya Pak. Masa sih disalahkan apa beliau? Padahal dia sendiri yang ceweknya sudah bosan malah dia nggak ngerti. Coba aja bisa nyesel dia Pak. Iyalah, nggak pernah dirimu sendiri yang salah, selalu orang lain. Nah itu kenapa perjalananmu selalu keluar, nggak pernah perjalanan ke dalam. Jadi sekali-sekali kalau bikin study tour ke dalam diri kita masing-masing. Nggak harus kemana tapi ke dalam. Jadi kita rancang misalnya Masjid Sudirman merancang acara untuk kita rekreasi bersama. Kemana? Ke dalam diri masing-masing. Nah, itu manfaatnya lebih besar daripada habis uang banyak kembali. Oke, jadi lakukan ya. Yang rajin baca, rajin belajar, rajin nambah wawasan, tekun, itu step pertama. Gak ada gunanya kalau gak ada step selanjutnya. Laku. Katanya orang Jawa, ilmu itu kelakuannya kanti laku. Kemuliaan dirimu dari ilmu ketika ada dimensi laku. Meskipun Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu tanpa laku itu disebut kasajar bilas samar, seperti himar yang bawa kitab, ya kan? Kamasaril himari yang milu asfaro, seperti keledai yang bawa kitab. Tiap hari kalau kamu diskusi, kitabnya keluar semua. Menurut Gus Dur, menurut Nurholis Majid, menurut Stoa, semua ada. Ngerti apa? Buku-buku ini. Kamu sendiri pendapatnya gimana? Ya, ikut mereka aja Pak. Oh ya, seperti itu. Jadi, sama Salih Himari ya, milu asfaro. Hikmatnya dari halaman awal sampai halaman akhir. Di sini ngutip, gak tuh. Dia sendiri gak punya pemikiran. Ya, jadi tidak ada laku. Jadi laku harus ada sebagai kelanjutan dari pemikiran. Kalau sudah laku, konsep teori pemikiran jadi gak penting lagi. Oke, terus ini step selanjutnya namanya kesadaran hisiryu, menjadi sederhana. Jadi kebiasaannya pikiran itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet. Maka Zen menganjurkan kebalikannya. Kesadaran hisiryu, sadarilah bahwa hidup itu simpel kok. Allah ngasih alam semesta ini untukmu dengan misi tertentu. Tidak mungkin nyusah-nyusahin kamu. Gampang. Ya kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet, bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet. Yang bikin kategori kan kita. Ya kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Syiah. Ini setengah-setengah, Sunni Syiah, Susi. Yang sana ya kan, itu kan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu. Ini NU, ini Muhammadiyah, yang itu tidak jelas NU apa Muhammadiyah itu apalah namanya, tapi itu tidak konsisten, tidak dia anarkis. Oh yang sana, pokoknya kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisiryu, enggak, hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah? Oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Kok banyak orang Syiah? Lah iyalah dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana. Makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia, orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri.
Bikin jadi puyeng. Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdus Salam itu. Wah, dia ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdus Salam itu Ahmadiyah, ayo puyeng dia mulai. Waduh, kok Ahmadiyah ya? Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Lah ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya tokoh Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpek lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya, jadi di jalannya biasa aja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti kan. Filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan, ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Betul. Jadi kesadaran is see you. Hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet, gak karu-karuan. Apa hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam? Tapi yang lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU yang Muhammadiyah, NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, PKB? Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang urusan kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri, yang rusak juga pikiranmu sendiri, yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, Rasul pakai jenggot. Rasul makannya 3 jari. Terus makan bubur ayam, piye ki? Bikin teori lagi. Oh, yang diikuti jangan yang fisik-fisik, yang diikuti yang aspek perilaku. Rasul, istrinya 9. Oh, itu khusus untuk Rasul.